Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang terdiri atas adalah Farhanisa Amral Setiawan, Ines Nasrina, dan Nasyifa Fitria akan menyampaikan panel report audit internal kami terhadap kelapa kreatif. Untuk yang pertama yaitu audit selection. Kami memilih audit di kelapa kreatif yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa industri kreatif. Kelapa kreatif ini didirikan pada bulan Maret 2020 oleh 3 founders, yaitu Yudhina Fuadi, Adam Zainal Talim, dan juga Ezra Kafrela Tamariska. Untuk sebuah organisasi dan kita lihat bahwa CEO itu membawahi Human Resource, Finance, dan juga Business Development, CMO membawahi Marketing dan Branding, sedangkan COO membawahi 7 bidang yaitu Client and Project Manager, Marketing Analyst, Content Director, Graphic Design, Foto and Video, Copywriter, dan Social Media Manager. Visi dari Kelapa Kreatif ialah menjadi agensi karya filosofi daerah Istimewa Jakarta dan memberi kesempatan kepada pemuda untuk berkarya. Untuk misinya, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait industri kreatif yang menyasar seluruh perusahaan serta industri di Indonesia. Tujuan jangka pendek dari Kelapa Kreatif sendiri, yaitu ingin memiliki kantor fisik, mendapatkan investor, memiliki website, dan meraih pendapatan 25 hingga 30 juta rupiah. Biasanya yang ditawarkan oleh Kelapa Kreatif terdiri dari 4, yaitu social media management, videografi, fotografi, dan desain grafis. Latar belakang kami memilih Audity, kami merasa tertarik terhadap bisnis dan proses bisnis dari Kelapa Kreatif. Kami juga membantu perkembangan usaha bisnis Kelapa Kreatif yang memiliki potensi besar melalui review atas pengendalian internal usahanya, sehingga diharapkan pengendalian internal dan kegiatan operasional Kelapa Kreatif dapat berjalan secara efektif. Yang kedua ialah audit preparation. Tujuan yang dilakukan secara umum dari audit yang kami lakukan ialah menilai dan mengevaluasi salah komponen dan melakukan fungsi pengendalian internal dan operasional Kelapa Kreatif yang mengacu pada Integrated Framework of Khusus Standard. Untuk prosedurnya secara umum ialah inquiry dengan ICQ, inspection, observation, prosedur workflow, dan juga yang terakhir konfirmasi. Next. Berdasarkan pengawalan yang kami lakukan ada 2, yaitu tidak dapat melakukan on-site tour karena kami berada di kota yang berbeda dengan Audity, dan juga belum mendapatkan respon dari Audity karena kesibukan CEO untuk management yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai audit program. Yang pertama untuk audit preparation, yang tujuan menentukan tujuan audit, untuk audit, dan menetapkan prosedur audit secara mendetail dari keseluruhan proses audit internal dalam prosedur sebagai berikut. Dan kemudian tujuan berikutnya mengenai pengendalian internal Kelapa Kreatif dan masalah yang mungkin terjadi terkait dengan pengendalian internal dalam prosedur sebagai berikut. Kemudian untuk initial survey yang tujuan mengidentifikasi risiko pengendalian dan efisiensi dari pengendalian internal di Kelapa Kreatif dan melakukan prosedur berupa inquiry pada CEO, karyawan, dan juga observasi kinerja karyawan. Dan tujuan berikutnya mengidentifikasi perkembangan pengendalian internal dalam mitigasi kasus yang terkait efisiensi pengendalian internal kan melakukan prosedur sebagai berikut, inspeksi dan inquiry. Kemudian untuk internal control, description, analysis, and evaluation dengan tujuan memahami dan menjelaskan pengendalian internal di Kelapa Kreatif, kami melakukan prosedur sebagai berikut. Dan tujuan berikutnya mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan pengendalian internal di Kelapa Kreatif. Kami melakukan prosedur sebagai berikut, termasuk inquiry kepada CEO dan karyawan mengenai ICQ yang telah dibuat. Kemudian untuk findings and recommendation dengan tujuan mengidentifikasi adanya defisiensi pengendalian keamanan dan memberikan rekomendasi atas defisiensi tersebut. Kami melakukan prosedur sebagai berikut juga. Dan untuk reporting, dengan tujuan melaporkan tujuan audit, cakupan audit, prosedur umum, temuan audit yang berisi kondisi kriteria, efek risiko, dan penyebabnya, serta rekomendasi dalam meminimalisasi risiko atas defisiensi dan kelemahan pengendalian internal Kelapa Kreatif. Kami mengumpulkan bukti audit dan melaporkannya kepada CEO dan supervisor audit. Untuk follow up review, dengan tujuan mengawasi perbaikan pengendalian internal berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya. Prosedurnya seperti yang sudah ada di slide ini. Kemudian evaluation of the audit dengan tujuan menilai dan mengkritik keseluruhan kinerja aktivitas audit dengan prosedur sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan findings and recommendations yang kami dapatkan dari review pengendalian internal di Kelapa Kreatif. Next. Kami menemukan 16 findings yang mencakup beberapa risiko yang telah kami sebutkan di awal. Next. Findings yang pertama ini berkaitan dengan pelanggaran SOP yang seringkali terjadi di Kelapa Kreatif, baik secara minor ataupun secara mikro oleh karyawan. Nah, kondisinya itu tidak ada pencatatan pelanggaran pada setiap pelanggaran SOP dan tidak ada hukuman yang membuat karyawan jerah. Jadi hukumannya itu hanya sebatas teguran lisan. Kemudian kami juga merasa bahwa SOP-nya ini kurang mendetail dan belum cukup untuk operasional bisnis dari Kelapa Kreatif. Oleh karena itu, kami membuat rekomendasi untuk membuat pencatatan pada setiap pelanggaran SOP yang dilakukan oleh karyawan, serta langsung menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dengan mempertegas hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jerah kepada karyawan. Next. Kemudian findings yang kedua ini berkaitan dengan miskomunikasi dengan klien. Jadi kondisinya adalah sering ada perbedaan perspektif antara karyawan dan klien terhadap keinginan klien. Karena klien dan project manager ini sama-sama cukup sulit dihubungi untuk membahas pekerjaan. Kemudian karyawan Kelapa Kreatif sendiri seringkali tidak memberikan follow up terkait hal yang telah dibicarakan dengan klien.
Kemudian tersedia grup WhatsApp untuk berkomunikasi antara karyawan kenapa kreatif dengan klien. Namun grup WhatsApp ini itu seringkali terlalu ramai sehingga ada beberapa informasi yang terselip gitu. Nah, rekomendasi dari kami adalah yang pertama, project manager dan karyawan yang lain itu harap bertindak aktif untuk mendapatkan informasi dari klien dan mencapai kesepakatan terkait konten yang diproduksi. Kemudian juga rajin melakukan follow up terkait informasi yang diperlukan oleh karyawan ataupun terkait dengan konfirmasi. Kemudian juga memperjelas pihak-pihak dari klien yang berkepentingan dalam grup WhatsApp supaya grup WhatsApp ini lebih kondusif. Kemudian perwakilan kenapa kreatif menggunakan kata yang umum digunakan saat briefing atau rapat supaya dari pihak klien pun memahami maksud dan tujuan dari kenapa kreatif dengan baik. Next. Selanjutnya kami akan membahas terkait findings yang berkaitan dengan miskomunikasi dengan antar karyawan. Jadi kondisinya adalah PIC designer ini kurang memberikan publikasi atau kurang mendistribusikan brand guidelines seperti font, warna, ornamen, ilustrasi, dan lain sebagainya dari seorang klien, terlebih dari klien yang baru. Kemudian konten yang dihasilkan oleh karyawan bisa terdapat kesalahan seperti kesalahan pada font, ornamen, kesalahan penulisan, maupun kesalahan ukuran dari tulisan yang sudah dibaca. Kemudian rekomendasi yang dapat saya berikan adalah yang pertama, setiap mendapatkan klien baru, PIC designer akan mendistribusikan brand guidelines klien kepada para karyawan di dalam rutin projectnya supaya konten yang dibuat sesuai dengan brand culture dan keinginan dari klien. Kemudian, project manager dan COO sebagai quality controller memastikan bahwa PIC designer sudah mendistribusikan brand guidelines dengan baik ke seluruh karyawan. Nah, itu tadi adalah 3 findings utama yang kami temukan karena 3 findings ini sangat berkaitan dengan 3 risiko utama kami, yang pertama adalah pelanggaran SOP, komunikasi dengan klien, dan komunikasi antar karyawan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk transfer kolektor sendiri, kami telah membuat transfer kolektor yang ditujukan kepada audit sebagai CEO kenapa kreatif, dan transfer kolektor ini mencakup tujuan audit kami dan juga batasan audit kami serta aktivitas pengauditan yang kami lakukan beserta kesimpulan kami dan brief singkat mengenai apa yang menurut kami menjadi masalah atau risiko yang besar dalam kenapa kreatif. Kemudian transfer kolektor ini juga ditembuskan kepada Chief Operational Officer dan Chief Marketing Officer kenapa kreatif. Selanjutnya terkait dengan audit response, kami belum mendapatkan respon dari audit kami karena kesibukan dari CEO dan top manajemen lainnya seperti COO dan CMO. Hal ini berkaitan dengan kenapa kreatif yang sedang melakukan hiring karyawan baru karena bertambahnya jumlah klien yang mereka dapatkan. Gitu. Dan kesimpulan kami adalah desain pengendalian internal dan operasional kenapa kreatif sudah cukup baik dan sesuai dengan kondisi perusahaan, namun fungsi pengendalian yang mereka miliki belum beroperasi secara efektif menurut standar PUSO. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.